Kayaknya kurang sreg nih, kurang apa? Kurang Ada istri ya Pak ya? istrinya direktur mungkin Oh ya. istrinya direktur makanya banyak ya Pak. Pindah bukuan namanya ini. Ini gitu. Pindah kantong Pak. Iya betul. Kira bisa nggak ya kalau pemindah bukuan itu dilakukan dalam mata uang dolar? Boleh nggak ya Pak? Kira-kira siapa aja sih Pak yang boleh mengajukan pemindah bukuan? Ya betul Kak ini Mas. Di bulan ini DJP sudah merilis EPBK versi yang kedua. Oh, Versi yang kedua itu. perbedaannya apa Pak sama yang pertama itu? Halo kawan pajak, selamat datang di Let's Pod. Let's talk about tax on podcast. Halo, perkenalkan nama saya Nimas dan saya sedang bersama dengan tamu istimewa saya hari ini, Bapak Burhan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Apakah itu? Pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu apa ya? Pemindah bukuan adalah sarana yang diberikan oleh DJP untuk membantu kawan-kawan pajak memindah bukuan penyotoran yang menurut kawan pajak itu salah. Tapi kayaknya kurang sreg nih, kurang apa? Kurang afdol kalau belum tanya sama yang ahlinya ini. Tamu istimewa kita hari ini yaitu Pak Burhan. Oke, terima kasih Mbak Nimas. Berarti kita sekarang akan membahas tentang pemindah bukuan ya. Iya Pak, betul. Sebenarnya tadi disampaikan oleh Kak Nimas nih. Iya Pak. Pemindah bukuan kalau misalnya ini kawan pajak merasa kayak pembayaran saya atau penyotoran ada yang salah nih. Terus solusinya seperti apa? Nah, di DJP ada fitur yang namanya pemindah bukuan. Ada layanan yang namanya pemindah bukuan. Nah, dengan pemindah bukuan ini kita akan membetulkan sekiranya mungkin nanti yang salah tadi ya Kak Nimas. Oh iya. Untuk membantu kawan-kawan pajak tentunya. Betul, ya Pak ya, jadi mempermudah. kalau misalnya kawan pajak terdapat kesalahan membayar pajak, seharusnya pengen bayar pajak A, Iya Pak. ternyata salah bayar pajak B, maka dengan itu akhirnya gimana caranya? Dengan pemindah bukuan. Oke. Kira-kira apa saja ya Pak yang menyebabkan terjadinya pemindah bukuan itu? Iya Kak Nimas, kita tahu kalau kita ini manusia biasa. Iya Pak. Tentunya DJP sangat memahami bagaimana kondisi di kenyataan sebagai manusia biasa, tentu ada kesalahan dan khilaf. Misalnya ini kita pagi-pagi kita belum ngopi nih Kak Nimas, belum sarapan. Iya Pak. Ternyata suruh cepetan bayar pajak ini segera ini. Nah, kita saya tuh Pak. Ya, kadang-kadang kita bikin nih tagihan pajaknya, kita bikin billingnya, setelah bikin langsung dibayar, ternyata ada salah. Misalnya salah jumlahnya, yang seharusnya bayar 1,2 miliar, nih ternyata bayarnya 1,3 miliar. Berarti kebanyakan 100 juta, itu kan duit juga itu ya kan. Jadi itu uang istri ya Pak ya? Istrinya direktur mungkin ya. Oh istrinya direktur makanya. Atau mungkin juga salah jenis pajaknya tadi sebenarnya tadi saya sampaikan. Kita tahu ya ketika kawan pajak membuat billing atau bikin tagihan di e-billing itu kawan pajak salah satunya memilih kode jenis pajaknya Kak Nimas. Jadi misalnya pasal 21 itu adalah 411121. 411121. Ternyata kawan pajak salah, bayar pajaknya 411211, padahal itu yang satunya kalau 4121 itu adalah PPh pasal 21 betul. Kalau yang 411211 itu pembayaran PPN. Loh, ini mau bayar 21 salah bayar PPN. Nah, ini bisa berabe ini. Apalagi itu terkait uangnya, kalau misalnya tadi ya sebenarnya contoh tadi miliaran, tentunya itu bisa mengganggu operasional perusahaan. Nah, atas kesalahan tadi misalnya jumlah, jenis pajak dan yang lainnya itu kawan pajak bisa mengajukan namanya pemindah bukuan untuk membetulkan. Kode jenis setoran juga bisa ya Pak ya? Betul, bisa kode jenis setoran. Misalnya seharusnya pembayaran 104, ternyata salah 100 atau sebaliknya. Ini yang paling sering sih Kak Nimas seperti itu. Jadi kode jenis pajak, kode jenis setoran, jumlahnya sampai pembayarnya. Kadang-kadang kita satu grup ini, PTA, PTB, PTC, PTD ini satu grup. NPWP-nya tentu beda-beda dong. Misal kita ini Pak satu grup ini ya? Iya betul, bisa, kita satu grup ini. Satu grup atau satu yayasan nih tadi. Atau satu ormas ya. Iya, mungkin. Oke, satu grup. Nah, PTA, PTB
seharusnya ketika Kak Nimas bikin itu NPWP-nya PTB nih. Iya, Ternyata harusnya. waktu input enggak tahu sekali lagi karena Iya, kurang ngopi. belum ngopi. Betul, kurang belum ngopi. ngopi ya Yang Pak ya. diinput NPP-nya PTA. Nah, ini juga solusinya adalah melakukan pemindah bukuan. Bukuan. Oke, Pak. Ya. Saya ini ada titipan nih Pak dari Ya. temen saya yang ada di Amerika Oh, Serikat bule ya, berarti Pak, ini ya. Iya. Keren Bule punya ini, Pak. teman bule ini ya. Betul. Iya, betul. Dari teman saya nih dari Iya. Amerika itu tanya, kira-kira bisa nggak ya kalau pemindah bukuan itu dilakukan dalam mata uang dolar, Pak? Oh, misalnya ini ya kawan bule tadi punya perusahaan di sini, Iya. dan kemudian perusahaannya juga pembukuannya menggunakan mata uang dolar, maka pembayaran pajaknya juga menggunakan dolar. Maka pemindah bukuan seandainya dia menggunakan mata uang dolar bisa-bisa aja, namun nanti tidak dari dolar ke rupiah enggak ya? Jadi kita tidak ada pemindah bukuan dari dolar ke rupiah enggak, Oh, ya. dari Tidak dolar. perlu konversi berarti Nah, ya, Pak dari ya? dolar tetap ke dolar. Oke. Jadi misalnya nanti kawan pajak yang bule tadi yang punya perusahaan di Indonesia tentunya ya karena pembayaran pajak di Indonesia, nanti pembayaran atas dolar tadi tetap dipindah bukuan bisa, tapi dari dolar ke dolar, mata uangnya tetap, intinya gitu kan. Tata caranya, alurnya juga sama ya Pak ya? Sama kayak Sama sekarang, persis. iya. Jadi cara pengajukan pemindah bukuan ya, kawan pajak nanti bisa. Pertama ada dua cara. Kalau dulu memang hanya satu cara ya, dengan Iya, Pak. manual. Kalau yang sekarang dengan dua cara. Bisa dengan manual, yaitu datang ke KPP, kemudian menyampaikan surat permohonan dan melampirkan hal-hal yang sekiranya diperlukan untuk permohonan PBK tadi, atau juga melalui DJP online. Oh, wah, Intinya- ini kita perlu bahas ya Pak Oh ya iya betul, setelah ini ya Pak iya, ya? iya, apalagi kawan pajak sekarang di dunia maju ya, Ya, mungkin semua serba online iya, gitu di kan, generasi Pak. kita ya, generasi milenial. Oh, sama ya Pak ya, Oh iya, kita sama. generasinya ya? Oh, Generasi, seumuran ya betul. ternyata. Enggak seumuran sih, tapi segenerasi. Oh, segenerasi. Oh, intinya gitulah. Oke, Jadi apalagi generasi milenial ini sangat akrab dengan dunia teknologi kan, nggak mungkin. Saya akrab banget sih Pak. Iya, apalagi Mbak Nima sibuk nih ya, sibuk banget, nggak mungkin lah harus datang ke KPP bawa berkas ini itu nih, enggak. Sekarang Bisa bisa Pak, secara nggak sempet online. kalau anak sekarang tuh. Iya betul, intinya gitu. Jadi bisa secara online, bisa sambil ngopi di Ngopi, kafe, asal sambil ada wifi gratis. Enggak gratis juga sih. Misalnya ada punya data atau ini ada punya kuota atau wifi gratis sih seringnya. Nah, bisa ngajukan melalui PBK. PBK. Oke. Oh, kita nanti bahas itu lebih lanjut Oke, ya siap, Pak ya. siap. Kita selesaikan dulu, ada pertanyaan lagi nih dari Iya. teman saya Pak. Yang ini dari Kebumen. Dari Kebumen. Iya, teman Oh, saya iya, ini betul, mau ngajuin betul. PBK tapi ragu. Boleh nggak ya Pak? Kira-kira siapa aja sih Pak yang boleh Iya. mengajukan pemindah bukuan? Ya betul Kak Nimas. Jadi yang bisa mengajukan ini kan masalah duit nih. Duit itu sensitif lah. Intinya Sensitif, gitu. Pak. Siapa sih sebenarnya ini duit siapa? Jadi kalau ketika itu yang boleh mengajukan itu tentunya yang penyetor. Tentunya dia yang memiliki SSP tadi. Misalnya PTA tadi dia salah bayar nih, seharusnya PPN atau sebaliknya seharusnya dia pasal 21 dia salah bayar PPN, maka PTA nanti yang mengajukan dia selaku penyetor. Tapi ada kalanya pembayaran pajak itu tidak hanya sekedar pembayaran atau penyetoran ya, ada kalanya misalnya pemungutan, misalnya dari bendahara instansi pemerintah, ada transaksi nih, bendahara pemerintahnya bisa juga mengajukan karena dia sebagai pemungut ya, dia sebagai pemungut atau pemotong pajak itu dia bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan gitu kan. Jadi misal kayak kita ini Pak ya, tadi kan satu yayasan ya Pak, satu ormas. Tuh, Kalau atau satu grup lah, satu grup. Oke. Saya salah nih harusnya. Ya. Pak Yang tercantum di menyetorkan- situ siapa? Kalau yang tercantum di SSP-nya adalah PTA. Oh, yang tercantum PTB maka yang harus mengajukan PTB. Oh baik Pak, terima kasih Sama-sama kan. penjelasannya. Tapi saya mau tanya lagi Pak. Iya. Kira-kira kalau alurnya gimana ya Pak? Tadi teman saya yang Kebumen juga mau Mengajukan pemindah bukuan ya. mengajukan, iya, tapi masih bingung Kayak Pak. tadi ya saya sampaikan bisa manual. Yang Bisa kedua manual. adalah ya manual ke loket TPT, ngisi surat permohonan, terus kemudian dilampirkan SSP yang salah ya. Nanti kan biar ketahuan mana ini yang salah mau yang betulkan. Oh atas pembayaran ini SSP yang tadi yang salah dilampirkan kemudian disampaikan ke loket TPT. Nah yang ada di KPP di mana pembayaran itu diadministrasikan. Jadi baik, kawan pajak misalnya atau Kak Nimas tadi ya ketahuannya itu ternyata terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Maka pembayaran tadi kan diadministrasikan di KPP Pratama Kebumen. Tentunya permohonan pemindah bukuan nanti diajukan di KPP Pratama Kebumen. Oh baik Seperti itu. Pak. Nah kalau misalnya terdaftar di sini ya
Ya, di maka KPP Mandi 2. betul, misal di Madya 2 maka diajukan di Madya 2 Jakarta Utara. Karena nanti yang berhak atau berwenang memproses permohonan pemindahan ibu kota adalah KPP di mana pembayaran tersebut diadministrasikan. Oh, baik Pak. Tadi kan juga bisa online ya Pak Betul. ya? Pakai IPBK. Iya sih, EPBK atau IPBK? EPBK. EPBK. Oke, PBK elektronik lah, ya. betul intinya. Jadi kalau EPBK elektronik ini malah lebih simpel lagi. Bayangkan. Lebih mudah ini Pak? Iya betul, lebih mudah. Kita nggak perlu kemana-mana. Bisa 24 Ngopi tadi ya, Pak, ya? jam sehari, 7 hari dalam sepekan, nggak kenal hari libur, hari kerja. Wah. Pokoknya punya kuota data atau ke kafe ada yang wifi gratis, dia bisa mengajukan PPK. Terus baik, kemudian di mana? Di DJP online. Jadi Di DJP online. betul, EPBK itu nanti kawan pajak ketika ingin mengajukan permohonan PPK silakan kawan pajak nanti akses di DJP online kawan pajak sekalian. Nanti biasanya kan kawan pajak lapor SP tahunan tuh di DJP online. Maka di DJP online ada fitur, ada layanan namanya EPBK. Tapi Pak, Ya. ini teman saya lagi nih Kak. Teman saya kawan pajak nih Pak. Iya, Mau betul, tanya. betul. Kawannya kan Mas banyak juga ya. Iya banyak saya Tapi awam semua ya. Oke. Nggak masalah. perlu untuk diedukasi. Pak. Betul. Waktu IPBK masih banyak batasan. Kemarin waktu teman saya akses Pak. Oh betul. Jadi sebelum situ mungkin nanti gini, iya. Kak Nimas. Jadi di EPBK ini ketika dia belum pernah, mungkin kawan pajak baru ini ya menggunakan fasilitas EPBK. Yang pertama kali ya Pak pertama kali itu mau mengajukan. Belum muncul nih layanan EPBK. Itu bukan karena kawan pajak atau layanan PBK-nya belum ada, enggak. Jadi sebenarnya perlu diaktifkan dulu. Silahkan nanti kawan pajak nanti akses di DJP online. Di situ ada profil wajib pajak. Iya. Diklik nanti ada menu update fitur atau update layanan itu ya. Oh iya. Saya agak lupa-lupa Silahkan namanya. Ya. dicoba untuk dibuka juga ya teman-teman Betul, ya. ya. Silakan mungkin sekarang kawan pajak sedang bersama kita ini ya atau melihat tayangan ini ya, melihat tayangan ini silakan nanti masuk ke DJP online. Kalau itu belum ada layanan EPBK silakan buka di profil, aktifkan. Setelah diaktifkan nanti muncul ada layanan namanya EPBK. Nah, Kak Nimas sebenarnya ini juga tidak baru-baru amat ya. EPBK sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu sudah kita luncurkan yang versi 1. Versi 1. Sebagaimana tadi kawannya Kak Nimas tadi sampaikan memang ada batasan-batasan. Ya benar. Jadi kalau dulu itu tidak semua jenis kesalahan pembayaran atau penyetoran itu bisa diajukan menggunakan EPBK. Kalau yang sekarang kita ada beberapa perubahan fitur atau penambahan lah. Jadi semakin mengcover seluruh jenis masalah kehidupan, memudahkan kawan pajak ya. Jadi jangan sampai kawan pajak yang misalnya ada pembayaran yang salah tadi itu akhirnya tambah pusing, tambah rumit, tambah banyak masalah. Enggak, kita akan selalu terus update. Silakan ya. Di sekarang itu bulan ini malah masih baru, masih fresh from masih grace. Grace ya. New. Masih new. Nah, itu adalah di bulan ini DJP sudah merilis EPBK versi yang kedua. Oh. Versi yang kedua itu. Perbedaannya apa Pak sama yang pertama itu? Oke, jadi pertama kalau yang sekarang yang versi kedua itu yang pertama adalah PBK bisa antar NPWP. Tadi kita contoh ini. NPWP-nya Kak Nimas salah input NPWP saya ketika pembayaran. Kalau dulu tidak bisa yang menggunakan EPBK, harus manual, harus ke loket. Kalau sekarang bisa. Wah, keren Pak. Jadi sama mudah kan ya semuanya? Iya, memang DJP keren sih. Kemudian yang kedua adalah pembukuan PBK misalnya dengan kode jadi setoran yang 300 atau 310. Ini misalnya pembayaran STP, SKP, ada tunggakan dan seterusnya. Nah, kalau yang versi 1 nggak bisa. Oh, belum bisa. Belum akomodir lah, belum mampu. Oke. Ini. Kalau yang sekarang sudah, silahkan. Nanti ajukan, waduh, saya salah ini bayar atas tunggakan ini. Bisa PBK. Kemudian yang ketiga adalah PBK atas PBK. Jadi kadang-kadang ini Kak Nimas, sekali lagi kita manusia biasa. Oh iya. Oke, kita juga manusia biasa. Saya yakin juga para akuntan atau para petugas pajak di perusahaan di pegawai pajak itu juga manusia biasa dan setelah dipindah bukukan udah bener nih waktu itu ternyata salah. Masih salah lagi ya? Jadi salahnya gini, misalnya nih saya ada pembayaran pasal 21 nih. Waduh salah ini. Ketika salah ini
karena proses PBK itu akhirnya udah saya bayar dulu nih pasal 21 yang terutang tadi. Saya yang salah tadi itu saya pindah bukukan ke pasal 23 misalnya nih. Saya prediksi saya pindah bukukan ke pasal 23 misalnya nih ke bulan Oktober gitu ya. Ke bulan Oktober ternyata di bulan Oktober atau itu ternyata tidak ada utang pasal 23, nggak ada transaksi ternyata. Salah dong Pak ya tadi. Iya betul, seharusnya ke masa November yang baru ada transaksi. Nah, bukti PBK bahwa saya sudah pindah bukukan menjadi pembayarannya Oktober tadi, saya pindahkan ke November itu bisa. Kalau yang versi 1 belum bisa. Kalau yang versi kedua ini atas bukti PBK ini bisa saya pindah bukukan kembali. Yang Pak. salah pindah bukukan jadi benar, yang ternyata rencana kita benar tapi ternyata ya namanya juga rencana ya ternyata salah lagi, bisa dipindah bukukan lagi gitu. Sangat membantu. Ada lagi nggak Pak ya? Ada. Ada lagi. Adalah kalau kemarin di fitur layanan EPBK yang pertama yang versi 1 itu belum bisa untuk ngupload dokumen pendukung atau ada lampiran, nggak bisa. Jadi maka di sini yang versi kedua sudah bisa upload jadi dokumen pendukung. Contohnya apa sih? Misalnya dokumen pendukung misalnya jasa luar negeri itu ya. Iya Pak. Jasa luar negeri. Diklik jasa luar negeri. Misalnya jasa luar negeri. Ya, jasa luar negeri. Kawan pajak ketika melakukan kesalahan atas pembayaran jasa luar negeri misalnya ya. Ini kan perlu nih membuktikan bahwa memang benar-benar ada kesalahan. Ya kan Mas? Iya, Pak. Nah, apa yang perlu dilampirkan? Misalnya dilampirkan dokumen tagihannya. Kadang-kadang kan kita pembayaran dengan transaksi dengan pihak luar negeri kan harus jelas ini. Transaksi dengan PT bla 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 limited. Nah, kadang-kadang limited itu kan dengan terbatas itu ya Pak ya. Iya limited. Terbatas. Limited harus ada dokumen tagihannya, kemudian rincian jenisnya sebenarnya apa ini transaksinya dan seterusnya. Sehingga dari situ bisa diproses pemindah bukuan. Kadang-kadang ada kode, ini ternyata transaksi dengan perusahaan di China misalnya di China, yaitu kemudian dari dokumen pendukung ini dari LTD ini kita bisa tahu, kita biar bisa jelas harus itu pindah ya, Pak, bukuan. Betul. Ada kalanya juga misalnya PPA pasal 23. PPA pasal 23. Jadi bagaimana itu Pak? Misalnya nih saya PTA ini, saya menggunakan jasanya PTB Kak Nimas. Ini Kak Nimas tolong dong dicat nih atau tolong ini saya butuh untuk pengaturan ini seterusnya. Misalnya terutanglah jasa iya, Pak. pasal 23 itu ya. Ternyata Kak Nimas dalam perjalanan enggak jadi. Padahal sudah Kak Nimas sudah saya kasih duit, sudah saya potong nih, jadi dan seterusnya pasal 23 transaksinya batal nih. Kita betulkan dan seterusnya. Maka atas pembatalan tadi akhirnya otomatis ada kelebihan nih. Iya, kelebihan. Betul, ada kelebihan bayar pajaknya. Betul. Maka dokumen yang harus saya lampirkan adalah surat pernyataan dari Kak Nimas. Kan dari Kak Nimas saya potong nih. Iya. Kebanyakan nih nggak jadi soalnya ya. Betul, nggak jadi. Akhirnya saya harus permohonan pemindah bukuan yang atas transaksi tadi, saya harus minta surat pernyataan dari Mas bahwa sudah mendapatkan pengembalian, kan saya potong, nggak jadi ya, udah saya harus mengembalikan uang yang saya potong tadi, nggak jadi. Jadi kan Mas ya sudah membuat surat pernyataan, sudah menerima pengembalian pemotongan dari saya, dan juga nanti karena ini pasal 23 kan dikreditkan tuh, diperhitungkan di SP tahunan. Nah Kak Nimas juga di surat pernyataan menyebutkan bahwa tidak akan memperhitungkan bukti potong yang batal tadi itu di SP tahunan Kak Nimas. Baik Pak. Ya itu bisa diupload nanti. Surat pernyataannya diupload di tadi apa ya? Di ya, IPBK-nya udah IPBK, bisa soalnya ya, versi sekali, yang kedua betul, ya. Versi kedua ini ada menu untuk upload lampirannya. Untuk selanjutnya Pak ya, ada update apa lagi ini Pak? Tadi kan banyak ya lampiran karena dokumen pendukung yang ketika wajib pajak itu mengajukan permohonan PBK kan kita perlu data pendukung nih. Iya, perlu data pendukung. Benar nggak ini terjadi kesalahan? Terus kesalahannya sih seperti apa dan seterusnya. Biar jelas itu ya Pak. Betul. Ya? Jadi nanti ketika petugas pajaknya meneliti permohonan dari kawan pajak nanti, ini salahnya. Ini seharusnya demikian dan seterusnya. Pak. Meskipun sebenarnya tadi ya di versi kedua ini bukti PBK tadi pun bisa dipindah bukukan. Tapi kalau bisa kan atas
kesalahan bayar atau apapun itu ketika sudah diproses dengan pemindah bukuan itu sudah langsung benar. Iya, Pak. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah tadi permohonan EPBK ini bisa diajukan oleh wajib pajak. Kalau kemarin yang versi 1 itu yang bisa menggunakan fitur ini itu adalah yang punya Syartel Kak Mas. Orang Jadi, pribadi nggak bisa Pak berarti? Sebenarnya orang pribadi kalau dia PKP kita tahu lah Syartel itu yang punya dia adalah yang PKP. Kemudian yang kedua adalah dia menggunakan kalau sekarang unifikasi ya, unifikasi. Jadi entah OP entah badan ketika dia seorang PKP Pak. atau sebuah badan yang statusnya PKP, pengusaha kena pajak yang bisa nerbitin faktur, atau dia menggunakan unifikasi, artinya ketika terpenuhi ini maka dia memiliki Syartel yang artinya dia bisa menggunakan layanan EPBK. Kalau yang versi 2 ini nggak perlu. Jadi misalnya nih orang pribadi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Bukan PKP dan dia juga tidak ada transaksi pemotong seperti atau saya ya Pak ya. Ya, seperti kita. Seperti kita juga orang ya Pak. Seperti kita. Maka bisa menggunakan layanan EPBK ini. Sangat membantu. Ya, betul. Jadi tidak perlu atau tidak harus punya Syartel. Kalau yang dulu memang harus punya sertifikat elektronik. Oke, Pak. Untuk selanjutnya ada lagi nggak ya Pak? Ada lagi, ada 5 banyak. Tadi kayaknya penyempurnaan kita sangat banyak. Yang kemudian adalah ketika kita mengajukan PBK ini, kalau dulu Kak Nimas, jadi kawan pajak ketika menyampaikan permohonan PBK di melalui EPBK, itu Pak. Misalnya klik submit itu udah masuk. Kadang kita nggak bisa ngecek nih, ini sebenarnya permohonan saya tadi betul enggak itu ya. Takutnya ada yang belum diupload nih itu ya Pak ya. Iya, kalau dulu memang nggak ada yang diupload. Oh iya, dari dulu deh. Maksudnya datanya apakah betul atau enggak itu ya Pak. Betul. Nanti dari yang salah tetap tujuannya salah, nggak jadi benar-benar juga. Nah, di versi EPBK yang kedua ini, versi kedua ini wajib ketika bisa disimpan jadi draft. Sehingga bisa dicek lah seperti apa sih. Dibuka lagi itu ya Pak, dicek lagi nih, dicek ulang. Kemudian bisa diedit, kemudian bisa misalnya ada yang kurang pas ya, bisa diedit dan kemudian wajib bisa mengajukan di submit ini seperti itu. Baik Pak, kira-kira ada lagi nggak ya Pak? Sudah cukup banyak ya. Banyak banget sih Pak tadi ya. Terima kasih penjelasannya Pak ya. Sama, yang intinya DJP terus akan melakukan perbaikan agar permohonan salah satunya PBK ini agar layanan kewajiban pajak itu semakin sempurna untuk membantu segala hal layanan intinya seperti itu, membantu kawan-kawan pajak untuk mempermudah yang kawan pajak butuhkan. Iya, kita mungkin bahas detail ya yang gimana sih tampilan di mana IPBK versi yang kedua ya Pak ya. Kan udah dijelaskan nih update-nya kayak gimana, kita kayak kawan-kawan pajak juga penasaran ya gimana sih tampilan dari IPBK versi kedua kita. Iya, silakan misalnya kawan pajak sekarang buka DJP online ya, silakan buka di DJP online. Di situ nanti kalau belum diaktifasi, tapi kalau sudah langsung buka layanan PBK. Gitu. Silakan dicoba kawan-kawan pajak. Itu di situ nanti di EPBK ini yang versi kedua itu ada 4 menu. Ada 4 menu Pak. Betul. Nasi goreng, kok nasi goreng? Bukan ya, menu ini menu pokok semuanya. Kalau nasi goreng, mie goreng itu menu anak kita anak kos-kosan ya. Bukan. Ini menunya ya. Menu yang pertama adalah dashboard. Nah, bukan dashboard mobil ya. Oh iya. Namanya mungkin sama kali. Mirip-mirip Pak ya. Betul. Tapi mungkin fungsinya sama juga mungkin ya Pak. Seperti dashboard mobil yang melihatnya kan biasanya yang penting-penting gitu. Iya sih. Karena kita sukanya lihat yang penting-penting ya. Kalau di menu dashboard EPBK ini nanti wajib pajak bisa melihat pengecekan detail permohonan yang sudah dia lakukan. Kemudian dia ingin mencetak, saya mengajukan EPBK ini, bukti saya apa? BPS-nya ya, bukti penerimaan surat bahwa DJP sudah menerima suratnya dia bisa dicek langsung di menu dashboard. Betul. Atau juga nanti dia bisa nyetak, misalnya ini sudah proses sudah selesai. Dia bisa cetak itu bukti PBK-nya. Pajak kalau misalnya mengajukan permohonan pemindah bukuan di versi kedua ini bisa nyetak di sini. Jadi nggak perlu khawatir atau pos tercatat telat atau kita lagi pulang kampung, udah tinggal login di DJP online, menu dashboard, cetak aja buktinya. Oh baik Pak.
Lalu ada menu apa lagi Pak? Mie goreng? Tadi kan nasi goreng. Mie goreng sudah kita selesaikan, Oke. kita habiskan. Nasi juga itu favorit kita sudah kita habiskan Oh juga. iya, Nah, menu selanjutnya. adalah menu permohonan. Ini yang penting ini Kak Nimas, karena Iya Pak ya. ini kan sebenarnya kan menu PBK nih. Betul. Wajib pajak mengajukan permohonan. Di mana? Di menu permohonan. Oh, di menu permohonan ini nanti wajib pajak menginput apa ya sih yang Apa diinput? saja Pak? Yang Betul, sebenarnya yang dipindah bukukan ini kan pembayaran. Iya. Bukti pembayaran itu NTPN. Kan pajak kalau sudah bayar pajak tahulah NTPN itu apa ya kan. Kita input NTPN di situ, kemudian di situ ada validasi bayar. Oh, validasi bayar. Ini untuk ngecek ya Pak ya? Itu sebenarnya pembayaran ini benar sudah masuk sih. Oke. Ya karena Kak nih Mas, yang bisa dipindah bukuan itu ya pembayaran pajak yang sudah masuk ke negara. Kalau masih di kantong kiri, masih di kantong kanan, belum masuk ke kantongnya negara nggak bisa ya. Itu namanya kalau kantong kiri ke kantong kanan itu bukan pindah bukuan namanya. Ini gitu. Pindah kantong. Iya betul. Kemudian kita input, sebenarnya langsung otomatis sih di situ tanggal bayarnya tanggal berapa dan seterusnya. Nah kita nanti input nomor HP kita ya, nanti yang bisa dihubungi tentunya. Bukan nomor HP pacar ya Pak ya? Bukan, apalagi nomor HP mantan. Jangan. Kemudian email, jangan lupa. Oh, email. Kawan pajak pasti punya lah email, apalagi kayak kita milenial ya, Iya, pasti punya email. Oke. Di situ nomor HP, email itu harus benar, dan emailnya jangan salah. Email yang kita bisa buka, jangan nanti email yang kita sudah lupa password, janganlah. Ya, nanti harus lupa password dulu dong berarti. Pastikan nomor HP-nya aktif. Ya. Siapa? Itu pun nomor HP kita. Iya. Kemudian yang kedua dan bisa dihubungi ya. Meskipun nggak juga ditelepon sih. Kemudian yang kedua emailnya kita bisa buka inboxnya, nggak lupa passwordnya dan seterusnya. Baik, Pak. Nah, kemudian setelah itu kita input nih. Tadi kan ketika kita input NTPN, maka otomatis pembayaran apa sih? NPWP-nya, jenis pajak apa. Nah, ini kita pindah bukukan kemana? Harus ditulis berarti ya NPWP-nya. Nanti kita input ya NPWP tujuannya mana. Kalau tadi saya sampaikan kan adakannya dari Kak Nimas ke saya nih. Kalau beda NPWP Pak. Kalau sama ya berarti sama dari Kak Nimas ke Nimas. Kemudian berapa jumlah pembayarannya, kemudian terus kode jenis pajaknya. Yang tadi itu ya Pak ya. Intinya yang diinput adalah yang benar, tujuan. Ini tujuan kan. Jadi dari pembayaran A ke pembayaran B. Pembayaran B itu apa saja silakan. Dan itu pastikan dengan hati-hati. Karena biar nggak salah lagi. Jangan sampai kita dari mulut buaya ke mulut harimau. Sama-sama. Iya sih, sama-sama yang dua sih. Jadi tetap akhirnya menjadi benar. Nah itu harus teliti mana NPWP-nya. Nanti bisa dicek lagi di menu dashboard tadi ya Pak. Betul, bisa misalnya kita simpan sebagai draft bisa kita cek lagi sih. Baik, nanti Pak. juga ada resmi. Juga alasan pemindah bukuan, jangan salah. Alasan pemindah bukuan ini kenapa? Oh, karena saya khilaf belum minum kopi. Saya itu Pak. Kalau belum sarapan atau apa, atau misalnya ada pembatalan transaksi. Kalau itu seperti intinya alasannya apa nanti diperjelas dengan lampiran-lampiran yang tadi saya sebutkan. Misalnya kayak pasal 23 tadi ya, dia surat pernyataan dia sudah menerima pengembalian. Oh, pemotongan pasal 23-nya batal nih, berarti dia harus sudah menerima pengembalian. Dan juga pasal 23 nanti kan dikreditkan nih jadi surat pernyataan juga harus mencantumkan bahwa dia tidak akan memperhitungkan bukti potong yang salah tadi. Dia juga harus menyatakan bahwa dia nanti tidak mengajukan pajak yang seharusnya tidak terutang karena batal tadi. Ya, waduh, saya kok terutang ini saya mengajukan namanya PMK 187 ya, pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, dia harus menyatakan bahwa dia tidak akan mengajukan PMK 187 atau pajak yang seharusnya tidak terutang. Itu seperti itu. Mantap. Jadi lampiran-lampiran atau dokumen-dokumen termasuk jasa luar negeri tadi ya. Iya, Pak. Silakan itu lampirkan dokumen apapun bila perlu ada yang mendukung ya. Betul. Yang mendukung pemindah bukuan itu alasannya. Sehingga nanti petugas pajak bisa meneliti permohonan tersebut. Baik, Pak. Oke. Nah, setelah alasan dan seterusnya itu di menu permohonan tadi ya. Nanti kita juga ada ringkasannya. Di ringkasan di EPBK itu kan pajak. Setelah dimasukin semuanya tadi ya Pak ya. Setelah diinput semuanya tadi, nanti ada ringkasan. Silakan cek. Bener nggak? Karena jangan sampai lagi nanti sudah salah dipindah bukan tetap salah dan jangan. Jadi kita mencegah itu silakan dicek. Nah kalau dulu setelah kita input ada ringkasan, kalau dulu sebelum disubmit itu kita input
Passphrase itu passwordnya untuk sertifikat Settle. elektronik, Iya, betul. sertifikat Kalau elektronik. sekarang selain itu bisa tetap bisa dipakai. Selain itu yang versi kedua ini kita bisa kode verifikasinya via email. Oh, Karena itu email. tadi saya sampaikan kan nih Mas. Jadi kawan pajak nanti kalau input email pastikan kawan pajak bisa mengakses inbox dari email tadi. Itu. Email yang benar ya Pak. Email, ya. tentunya email yang benar. Yang buka lupa password dan kemudian ya kawan juga pajak. bisa buka inboxnya sehingga nanti karena kode verifikasi itu nanti via email dikirim baik, ke Pak. email kawan pajak, pastikan itu. Kemudian Oke. simpan draft atau langsung kirim ke KPP terdaftar. Kalau masih belum yakin mau dicek lagi bisa disimpan draft dulu ya Betul, Pak. kalau misalnya nanti saya tadi udah benar belum sih isian saya, Cek atau dulu mungkin lah, gitu. saya misalnya salah jumlah nih, kok saya ingin simpan dulu ya sebagai draft. Daripada nanti inputannya tadi hilang, aduh sia-sia banget kan. Iya. Nah biar nanti bisa kita edit, tentunya kita simpan sebagai draft. Nah kita cek lagi, kita hitung lagi, atau mungkin ada lampiran yang masih kurang. Oh tadi ada lampiran yang keselip nih, belum saya lampirkan. Nah nanti bisa ditambahkan. Oh, Intinya baik. seperti itu sebelum Kalau dikirim. udah yakin kirim aja nggak apa-apa lah ya Pak. Iya, kirim aja. Jadi intinya kawan pajak ketika nanti mengajukan pastikan itu benar. Itu menu yang Dua. betul. Menu yang kedua. Lalu ada menu yang ketiga kan? Betul, ada. Dari 4 ya Pak ya. 4. Tadi yang pertama itu dashboard. Kemudian permohonan. Kita input permohonan seterusnya. Iya, Pak. Yang ketiga ini adalah monitoring. Jadi kawan pajak di versi yang kedua ini nanti bisa memonitoring prosesnya supaya di mana sih proses pengajuan baik, Pak. PPK-nya tadi misalnya di KPP. Kadang-kadang kan ini proses lagi penelitian nih. Misalnya kita mengajukan PPK tadi, baik, Pak. diproses di KPP, kita kan nggak tahu udah diterima atau belum misalnya. Sampai Udah diterima. mana ya gitu. Setelah diterima dikemanain permohonan saya kan itu. Nah di sini nanti kita bisa monitoring. Oh ternyata proses penelitian. Jadi Baik, kawan pajak nggak perlu resah nih. Iya. Aduh ini lagi Apalagi kalau pakai jasa ekspedisi kan wah takut gitu ya Pak ya kalau sudah nyampe tuh belum. udah sampai belum ya itu. Tapi kalau pakai IPBK versi yang Sudah kedua bisa ini kontrol bisa nih. langsung di Betul. monitoring gitu ya Pak ya. Sekarang lagi proses penelitian itu sendiri. Dan kemudian Baik Pak. sampai di mana nanti? Oh sudah selesai. Nah kita tahu nih. Ataupun ya kadang nanti sudah disetujui Iya, nah Pak. di situ juga kita bisa menu cetak nih. Oh bisa langsung dimonitoring ini ya Betul Pak? di monitor. Atau juga misalnya ditolak kita tahu. Oh ini mana yang permohonan kita yang lagi diproses. Iya, Pak. Mana yang sudah ditolak mentah-mentah. Iya. Ini mana yang sudah disetujui itu. Baik Pak. Nah itu dari menu monitoring. Di sini kita juga bisa cetak langsung ya Pak ya? Bisa. Permohonannya, Kalau yang sudah hasilnya. selesai ya, yang sudah selesai, entah itu ditolak ataupun di mana? Masih proses atau disetujui bisa. Sudah disetujui lah, ini sudah Ya. disetujui. Gitu. Baik Pak. Lalu ini yang terakhir nih Pak. Betul. Menu yang terakhir nih. Ada menu apa Pak? Di menu ini kita menu konfirmasi namanya. Menu konfirmasi. Jadi ada kalanya ini misalnya tadi ya, kalau di contoh kita tadi kan Kak Nimas di PPK ke saya nih. Ya. Nah saya bisa cek, wah ini PPK-nya ke saya nih. Saya cek ini apakah benar. Nah saya input NPWP saya di situ. Kemudian nomor produk hukum di sini itu adalah nanti kawan pajak nanti input produk hukum ya. Nah itu ada yang diinput adalah nomor PPK-nya. Nomor PPK-nya ya Pak ya. Strip 00 bla 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 BPC dan bla 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 dan seterusnya. Input nomor bukti PPK tadi dengan tepat nanti. Oh bisa dikonfirmasi Ya, di sini ya Pak betul, ya. nanti dikonfirmasi di sini akan nanti muncul oh benar ini bahwa pembayaran tadi yang salah tadi seharusnya uang saya ini Iya, Pak. dari Kak Nima sudah dipindah bukan Baik, sukses ke saya intinya seperti itu. Jadi kawan pajak ketika terjadi salah bayar, pokoknya terkait pembayaran itu ada yang kurang pas, bisa dibetulkan dengan simple mudah dari mana saja dan kapan saja. Wah mantap. Terima kasih penjelasannya Pak Siap. Terima Burhan. kasih Kak Nimas. Sangat membantu kan kawan pajak penjelasan dari Pak Burhan hari ini. Itu merupakan pembahasan hari ini yaitu pemindah bukuan. Adanya IPBK versi kedua ini untuk membantu kawan-kawan pajak dalam mengajukan permohonan pemindah bukuan dengan lebih mudah secara online dimanapun dan kapanpun. Saya Nimas dan tamu istimewa saya hari ini Pak Burhan. Siap, terima kasih. Izin untuk undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Pajak kuat, Indonesia maju. Laki